Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat, di video kali ini saya kedatangan motor NMAX yang dimana V-beltnya atau indikator fan beltnya udah berkedip-kedip. Nah, di sini saya akan mengganti fan beltnya pakai yang baru. Nah, oke, buat para sahabat mungkin yang bertanya kapan sih kita itu harus ganti fan belt di motor matic kita. Nah, jadi segala sesuatu itu yang awalnya bagus pasti ada rusaknya ya sahabat, karena yang ada awalnya itu pasti ada akhirnya gitu kan. Nah, jadi dalam fan belt pun itu ada ukurannya, ada kilometernya ya, kapan kita harus mengganti fan belt yang udah lama menjadi fan belt yang baru gitu kan. Biasanya kilometernya itu adalah 20.000 sampai 40.000 kilometer, itu untuk motor normal ya. Maksud untuk motor normal itu adalah untuk motor yang masih standar bawaan pabrik ya. Maksud standarnya gimana, Bang? Ya standar bawaan pabrik, misalkan si rollernya masih standar bawaan pabrik, si Persipity-nya masih standar bawaan pabrik. Karena kalau misalkan udah dirubah-rubah, udah di racing biasanya panbelnya juga cepat putus ya. Nah, di sini si panbelnya udah saya buka dan saya lihat udah retak-retak ya sahabat. Nah, nih kita lihat nih si panbelnya itu udah retak-retak. Jadi kalau udah retak-retak kayak gini itu si panbelnya udah harus diganti ya. Jadi kalau kita paksa pun ini umurnya udah gak bakal lama lagi sih. Malah nanti berabe gitu kan, nanti bahaya malah putus di jalan. Nah, jadi kalau di motor NMAX itu ya si packingnya biasanya packing bloknya itu suka copot, jadi kita kasih lem Korea dan kita press menggunakan baut 10 yang 1 sentian ya. Kita press biarkan kering. Dan sebelum ke pemasangan fan belt sebaiknya kita cek rollernya. Kalau rollernya masih bulat-bulat kita pasang aja, berarti itu masih bagus ya. Nah, dan mungkin ada pertanyaan, Bang, jadi kalau di motor NMAX kan ada kilometernya atau ada indikatornya. Nah, kalau di motor yang matic yang lain gimana, Bang? Kalau misalkan kilometernya udah mati gitu kan. Nah, sahabat mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi kalau di motor lain yang nggak ada indikator di kilometernya, sahabat sih bisa cek ke bengkel atau di servis ya, atau dibuka blok CVT-nya dan lihat ya. Kalau misalkan panbelnya udah mulai retak-retak, sebaiknya panbelnya diganti aja gitu kan. Nah, kalau udah retak-retak kayak gini sebaiknya diganti aja, karena itu akan menyebabkan putus panbelnya di jalan. Dan kalau misalkan kita lagi di perjalanan jauh ke bengkel itu kan sangat tidak lucu gitu kan. Nah, oke, mungkin buat para sahabat yang ingin bertanya ya seputar pergantian panbel atau komponen CVT lainnya, boleh komen di bawah ya. Nah, jadi kalau di motor NMAX itu, jadi si indikatornya udah berkedip, misalkan di bagian oli udah berkedip, berarti olinya minta diganti. Dan di V-beltnya udah berkedip, berarti pinbelnya udah mencapai kilometer gitu kan. Karena biasanya di settingnya itu kilometernya ada yang 20.000, 30.000, 40.000 ya. Nah, kalau di motor yang lain yang si kilometernya mati ya, kita harus buka blok CVT-nya gitu kan. Kita harus cek, bawa ke bengkel atau dibuka di rumah ya, terserah sahabat gitu kan, atau di bengkel resmi ya terserah sahabat gitu kan. Nah, di sini saya udah memasang fan beltnya di di CVT NMAX-nya, dan kita sekarang pemasangan blok CVT-nya aja ya. Jangan lupa dicek-cek lagi ya si bos-bos bloknya, takutnya nggak klop. Dan kalau misalkan si blok CVT-nya udah klop ya kita tinggal baut aja ya. Di sini tinggal baut menggunakan kunci T8. Dan di sini kita mulai kita mulai hidupkan aja motornya karena fan beltnya udah terpasang. Kita coba hidupkan. Nah, kita hidupkan guys. Dan kita lihat, nah di sini ada indikator V-belt berkedip tuh. Kalau di motor NMAX itu ada V-belt berkedip. Jadi setelah diganti pun nggak langsung hilang, tentunya kita harus reset ya. Nah, di sini saya akan mereset si V-beltnya yang berkedip menjadi tidak berkedip. Oke sahabat, sekian video dari saya, semoga bermanfaat.